Halo, assalamualaikum. Dipilih. Ya, jadi memang saya udah beli 7 casing buat Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Sesuai janji saya di video unboxing, kita akan bahas case-case yang menarik. Dan ini ada 5 buah case yang cukup murah meriah, di bawah 100.000, dan ada 2 case yang cukup premium, tapi masih di bawah 150.000 ya. Yang jelas, nanti di akhir video ini akan ada giveaway, karena 7 case buat saya buat apa ya, nggak manfaat juga. Jadi akan ada 6 case yang akan saya giveaway buat 3 orang, jadi seorangnya dapat 2 case. Pokoknya ikutin terus videonya, nanti akan ada caranya gimana untuk giveaway. Sekarang kita bahas dulu casing-casing yang menarik ini. Jadi kenapa saya beli casing dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro? Alasannya simple, karena waktu dulu bikin video casing Xiaomi Redmi Note 8 Pro, itu viewsnya banyak, jadi saya semangat ya bikin lagi. Dan tetap sih, saya utamakan casing murah meriah dulu. Yang paling murah ini ada 39 ribuan ya. Saya akan cari tahu dulu yang mana nih. Ternyata yang ini. Nih, yang ini dia yang 39 ribuan. Penampakannya mungkin udah familiar ya, karena banyak banget casing serupa di smartphone lain yang mirip banget desainnya seperti ini. Tapi ini bukan aero case ya, ini lebih menonjol. Nih, aero case yang ini. Ini sekitar 40 ribuan juga. Ini adalah casing favorit saya, jadi tiap beli smartphone-nya apa, selalu beli case yang ini, walaupun nanti akan saya bahas apa kekurangannya ya. Kita mulai dulu dari casing yang 39 ribu ini, kita akan pasangkan. Jadi kalau dilihat, ini punya protection extra ya di sudut-sudutnya. Jadi kalau kamu taruh gitu, jatuh, sudutnya duluan yang kena harusnya masih aman. Kalau untuk sisi depan, ini lebih menonjol sedikit si casingnya, tapi tidak terlalu menonjol juga, karena kalau terlalu menonjol akan mengganggu gesture navigation ya. Dan ini portnya, semua casing ini udah saya coba, portnya lengkap semua, pas semua dengan port-port yang dibutuhkan oleh Xiaomi Redmi Note 9 Pro, dimulai dari fingerprint scanner yang harus ada bolongnya di sini, tombol powernya. Kemudian 2 tombol untuk volume up, volume down. Lalu ada 2 lubang di atas untuk infrared blaster dan noise cancellation microphone. Di sisi kiri tidak ada ya, karena di sisi kiri ini memang ada slot tray, tapi untuk SIM card ini tidak perlu sampai dibolongin di casingnya. Kemudian di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, port USB Type-C, microphone, dan speaker grill. Semuanya pada lengkap, lubang-lubangnya pas semua. Tinggal masalah ini nih, menghalangi atau enggak ke fingerprint scanner-nya. Ini nggak menghalangi, tapi memang harus ada nekan berarti ya, karena mau nggak mau si fingerprint scanner-nya lebih ada di dalam. Nah, yang saya rasakan adalah di casing ini, si kamera bump-nya masih tidak terlindungi, masih sedikit lebih menonjol dibandingkan casingnya. Itu kelemahannya, tapi kelebihannya adalah dia tetap tipis jadinya ya, karena memang dengan ketipisannya ini, dia tidak mampu melindungi si kamera bump-nya. Jadi pilih yang mana? Pilih aman atau pilih tipis? Ini aman buat pojokan-pojokan, tapi nggak aman buat kamera, jadi nanggung ya. Tapi untuk looks-nya sih segini oke ya. Oke banget malah untuk harga Rp39.000. Nanti linknya akan ada di deskripsi video ini. Selanjutnya, ada yang aero, nggak pakai corner armor ya. Nah, ini yang 40 ribuan. Dan, oh ya, yang tadi pun pilihan warnanya banyak ya, termasuk yang ini. Ini juga pilihan warna yang biru dengan aksen hijau tadi ada di aero yang ini. Kemudian ada yang hitam dengan aksen merah. Kemudian ada apa lagi ya? Hijau ini, hijau lebih terang dengan aksen kuning. Sama yang merah dengan aksen hitam ya. Dan ini seperti ini penampakannya. Ini yang saya lihat sudah hampir sejajar antara belakang cover dengan kamera bump-nya. Di kamera udah nggak kelihatan menonjol lagi kan? Ya, jadi lebih aman, tapi nggak punya corner armor ya. Dan juga ini memang lebih tebal, serta mengubah feels dari smartphone-nya. Maksudnya mengubah itu adalah, kalau smartphone-nya melengkung di bagian belakangnya, ini diubah jadi lurus sama dia. Dan kemudian untuk pinggirannya lebih tebal ya, dibandingkan casing kebanyakan. Jadi, kalau kamu udah pakai casing ini, mau smartphone apapun, feels-nya tuh sama. Sama ya, jadi kurang ergonomis karena belakangnya lurus, kemudian pinggirannya cukup tebal. Jadinya mau handphone yang curvy, mau yang pinggirannya membulat pun kalau dipakein casing ini feel-nya sama persis. Kemudian untuk masalah lubang, seperti semua casing juga sudah saya sebutkan ya, nggak ada masalah, tepat semua. Dan di sini ada tambahan lubang buat mengaitkan strap ya. Dan kita akan tes untuk fingerprint-nya sekarang. Oke. Nah ini juga harus rada dalam. Sementara untuk volume, ya, masih rada berbunyi, tapi segini udah lumayan senyap. Karena ada satu case yang berisik banget ketika menekan tombol volume, nanti akan kita bahas. Oh ya, yang ini juga sama sih feels-nya untuk volume, cukup senyap, tapi masih sedikit bunyi dari tombolnya tentu ya. Sekarang kita lanjut
ke Nilkin dulu deh. Nilkin yang paling murah, 65.000. Jadi buat teman-teman yang pengen punya Nilkin, tapi tetap pengen ini ya, pengen transparan, pengen kelihatan smartphone-nya menarik. Mungkin buat teman-teman yang ambil yang warna hijau, mungkin bisa ambil Nilkin ini, Nature TPU Transparent Slim Case seperti ini ya. Dia masih punya ini juga, perlindungan di sudut. Nih, lebih tebal sudutnya. Tapi dia lebih tipis dan tetap transparan. Dan di kameranya ini, si casingnya juga punya kamera bump. Jadi ada tonjolan di casingnya yang melindungi kameranya, jadi aman. Kemudian di pinggirannya ini ada bagian yang dibuat kesat, jadi nggak licin. Nih, kalau diginiin sama kuku bunyi. Ya, ada bagian dibuat kesat di sini, kiri kanan ada. Kemudian semua portnya juga sama, bagian bawah juga dibuat lebih buram warnanya, sama seperti bagian atas. Penampakannya keren, lebih keren dari casing bawaannya Xiaomi Redmi Note 9 Pro, dan juga ada aksennya di sini ya, seperti ini. Feels-nya di tangan enak, ini nggak licin, tetap transparan walaupun sedikit lebih tebal ya dibandingkan casing bawaan dari Redmi Note 9 Pro ini. Dan untuk fingerprint scanner ini malah lebih enak lagi ya, karena nih bagian belakangnya ini lebih luas bukaannya dibandingkan dua casing yang tadi. Jadinya asal kita sedikit geser jari kita ke belakang, kita nggak harus menekan terlalu dalam. Ini pasti menyentuh dari fingerprint scannernya. Kemudian untuk tombol volume, ini juga enak banget. Tidak terlalu berisik juga. Kemudian sisanya apa ya? Kayaknya udah keren banget ya. Ini harganya Rp65.000 buat kamu yang kehilangan casingnya. Atau di warna lain, casingnya mungkin nggak setransparan bawaan yang putih ini. Bisa ambil Nilkin Nature TPU Slim Case ini ya. Rp65.000 saja. Oke. Selanjutnya, ini ada denim case. Sebetulnya denim case ini bukan favorit saya, tapi mungkin ada teman-teman yang fashionable, yang anak jeans banget. Ini ada warna hitam dan warna biru, harganya sekitar Rp81.000. Dan ini buat fingerprint scannernya, ini luas banget, enak banget. Kemudian kita akan coba untuk tombolnya. Nah ini asli nih, paling enak tombolnya. Kemudian kamera bumpnya juga tidak menonjol, ya. Kamera bumpnya terlindungi oleh casing ini dengan tepian case warna hitam matte seperti ini. Tapi ini bagian belakangnya bisa dibilang hard case ya. Nah mungkin yang teman-teman yang nggak suka bagian belakangnya hard case bisa skip casing yang ini karena takut mungkin melukai atau menggores smartphone di dalam. Yang ini soft case, yang bening. Kemudian yang aero case tadi juga hard case ya, ini ya. Nih dua-duanya hard case. Walaupun masih rada bisa ditekuk. Tapi buat yang suka soft case full, nih ada yang ini. Ini adalah namanya soft jacket bukan ya? Pokoknya ini harganya sekitar Rp40.000. Oh ternyata Rp45.000. Salah. Ini adalah bentar, soft case silikon microfiber lembut baby skin. Namanya panjang banget. Dan ini punya warna banyak banget ya. Hijau seperti ini, merah, biru, apalagi gold, ungu lavender, hitam juga ada. Saya pilih yang warna hijau biar beda aja sih dari warna-warna lain. Dan ini sudah pasti soft case ya. Tuh. Walaupun bagian belakang sedikit lebih tebal. Dan ini paling beda di bagian kameranya dibandingkan casing lain. Kalau casing lain bolong kotak besar, ini enggak. Ini dibuat pas lubang-lubang kameranya. Jadinya pasti ini melindungi kameranya banget. Dibuat lebih menonjol juga nih bagian tengah kameranya ini, lebih tebal si karetnya. Dan seperti ini untuk lubang dari fingerprint scannernya. Luas juga ini. Walaupun nggak seluas yang denim tadi. Kemudian untuk tombol volume rocker, enak juga nih. Sisanya sama ya, dan di sini ada tambahan lubang untuk strap ya. Warnanya hijau seperti ini, finishingnya matte, tidak licin, kesat. Walaupun mungkin seperti ini akan lebih cepat kotor ya dibanding yang lain. Rp45.000 buat saya sih oke banget ya. Buat yang pengen casing warna-warni, silakan. Ini soft banget di kulit, Rp45.000 dan ini soft case ya. Nah, terakhir ada dua casing favorit saya yang kemarin sudah dibahas di Instagram. Yang pertama ini Cam Shield punyanya Nilkin. Ini kayaknya ada di beberapa smartphone lain juga Nilkin pakein. Ini rada-rada susah masangnya karena ini hard case, full hard case. Sampai di bagian bawahnya ini dikasih coak ya, atau sedikit codetan. Dua codetan di bagian bawah ini biar casingnya bisa lebih mudah dipasangkan. Ini hard case, bagian dalamnya pun nggak ada lembut-lembutnya. Bahkan ini jadi casing yang tergolong mahal tapi paling berisik nih. Serius berisik banget si tombol volumenya gara-gara casing ini.
Tapi untuk masalah fingerprint scanner, ini udah luas juga. Nih, enak, luas banget. Dan yang paling enak atau jadi highlight utama dari casing ini sebetulnya adalah bagian kameranya bisa ditutup seperti ini ya. Jadi sangat-sangat melindungi, walaupun mungkin kalau lagi buru-buru, lupa belum buka tutup kameranya, bisa bikin bete juga ya. Tapi kalau kamu misalkan lebih sering pakai kamera, ya udah buka aja. Jadi setiap saat kamu foto, foto aja, baru ditutup di saat-saat perlu aja ya. Misalkan lagi di dalam tas atau di dalam saku. Kemudian juga ini kamera bump dari casingnya juga udah melindungi banget sih, udah menonjol banget. Jadi ada jeda atau ruang antara kameranya dengan penutupnya ini. Jadi jangan khawatir kameranya nanti tergores sama tutupnya. Nggak akan. Ini ada jedanya, ada ruangnya. Snap, jadi ini ada kuncinya juga. Ke bawah juga ada snapnya juga. Dan ini bagian belakangnya ada patternnya ya, diagonal gini. Oke, jadi gripnya enak banget. Walaupun grip di bagian pinggir ini agak licin sedikit. Walaupun tipenya matte, tapi nggak ada gripnya di bagian pinggir-pinggir ya. Nggak kayak yang Natur yang transparan tadi. Tapi kalau belakangnya ini gripnya enak banget di tangan. Nah, kemudian juga menurut saya ini terlalu tajam nih pinggiran hardcase-nya ini. Namanya juga hardcase ya, tipis, jadi agak tajam di kulit. Buat yang suka gesture navigation, ini rada kurang enak. Serius. Makanya nggak saya pakai, padahal penampakannya keren dan ini melindungi banget kameranya. Yang saya pakai justru ini nih, yang terakhir. Ini namanya Twinkle Case dari Nilkin juga. Aduh, kuku saya sakit, buka-buka casing terus dari kemarin. Termasuk case yang ini kan, keras. Makanya pikir lagi kalau mau beli ya, itu cukup mahal harganya. Beli saja kalau kamu pengen nostalgia sama kamera zaman dulu. Kamera handphone yang bisa ditutup-tutup kayak gitu. Kalau yang ini hardcase juga sih dalamnya, tapi pinggirannya lebih empuk. Ini udah soft case kayak gitu. Kenapa saya pilih ini? Karena lebih keren. Dan juga bagian ininya, yang dekat layarnya, tidak membuat jari sakit ya. Oke. Kemudian fingerprint scannernya juga luas. Tombol volume juga nggak berisik. Dan lengkap. Di sini ada lubang untuk strap juga. Dan di sini ada Nilkin-nya keren. Dan di sini ada logo Nilkin juga. Dan ini bagian belakangnya, mantap, keren banget. Ini ada tiga pattern untuk Twinkle Case ini. Harganya ini Rp140.000. Sedikit lebih mahal 5.000 dibandingkan yang Cam Shield ini. Kalau menurut saya ini udah keren banget, walaupun ini kan kayak pakai jaring-jaring gitu ya belakangnya. Ini kalau kotor masuk rada susah dibersihin juga. Nih, kayak ini nih. Ada bubuk susu anak saya. Masuk ke situ. Udah rada susah dibersihin. Tadi dikepruk-kepruk gitu, kalau kata orang Sunda. Sebagian hilang, sebagian masih menempel. Nanti kan saya cari caranya bersihinnya, mungkin pakai jarum atau gimana. Tapi buat penampakannya, menurut saya ini udah keren banget. Lihat lightning-nya ini. Yang satu lagi ini nih, bentar, saya akan kasih contekannya. Dari tadi saya nyontek di sini, di handphone saya. Ini semuanya ada di Shopee ya. Nih, contekannya. Ada 3 buah pattern. Yang belakang tuh yang lightning, yang saya. Yang kiri itu yang rainbow, kayak batik, tapi dia ada refleksinya, kayak rainbow gitu. Dan yang ketiga, kayak batik juga, yang kanan, itu apa ya? Lupa saya namanya. Pokoknya kayak logam-logam gitulah namanya. Ya, pokoknya semua yang tertarik dengan casing-casing yang saya bahas di video kali ini, segera merapat ke deskripsi video, karena semua link pembelian ada di situ. Kita absen lagi ya, semoga saya nggak lupa harganya. Yang ini, yang Corner Armor Aero Case, ini 39.000 ya. Kemudian yang Aero Case yang ini, yang lebih lurus, lebih bikin feel semua handphone sama, 40.000. Kemudian ada ini soft silicone baby, apa tadi namanya? 45.000 pokoknya ya. Kemudian ada Nilkin Natur Slim TPU. Ini buat yang suka yang polosan, yang transparan, ini 65.000, udah keren. Proteksinya ada, looks-nya keren, gripnya juga ada. Kemudian ada yang denim. Yang denim ini feels-nya paling enak di tangan sejauh ini, walaupun penampakannya ya segmented banget ya. Ini rada-rada old school juga, tapi buat yang seneng jeans, ini udah masuk banget. Harganya sekitar 81.000 ya. Kemudian, ini udah. Oke, tinggal yang ini. Ini yang Action Cam 135.000, ada penutup kameranya, tapi tajam bagian ininya karena ini hard case.
full hard case, keras banget dan juga berisik ya si tombol volumenya. Ini ada nilkinnya juga nih di sini, walaupun nggak dikasih warna ya. Dan yang terakhir yang jadi favorit saya dan akan saya pakai terus, ini adalah yang twinkle case dari Nilkin 140.000. Ini yang patternnya lightning ya. Jangan samaan dong kalau bisa pattern yang lain ya kalau beli ya. Oke, gitu aja mungkin pembahasan casingnya. Menarik nggak casing-casing dari Redmi Note 9 Pro ini? Saya sebetulnya nyari yang casing Redmi Note 9 biasa, tapi nggak nemu. Kebanyakan yang jual Redmi Note 9 Pro semua. Dan untuk giveaway-nya, saya akan berikan ke 6 casing ini buat 3 orang pemenang. Ya. Nih, urutannya seperti ini deh. 1, 2, 3. Kamu pilih yang mana? Yang kiri, yang tengah, atau yang kanan? Dan sebutkan alasannya kenapa. Jangan lupa di kolom komentar, tulis semua itu, tambahkan juga nama akun Instagram kamu. Karena nanti akan saya verifikasi apakah beneran, oh ya ini hanya buat yang sudah punya Redmi Note 9 Pro ya, yang boleh ikutan giveaway ini. Jadi nanti ketika pemenang sudah ditentukan, saya akan DM di Instagram dan minta foto dari Redmi Note 9 Pro yang kamu miliki. Kemudian juga tuliskan kota ya di kolom komentar, karena pemenangnya hanya mereka yang bisa dikirim paket menggunakan antar aja. Saya belakangan ini lagi males buat pergi ke agen JNE gitu ya. Lagi pengen di pick up aja sama antar aja, dan kemarin sempat ada saya kirim ke kota mana gitu, itu belum di cover sama antar aja. Jadi yang nggak di cover antar aja, mohon maaf belum bisa menang. Oke, kita rekap aturan giveaway-nya. Caranya cukup komen, pilih yang kiri, set tengah atau set kanan, sebutkan alasannya kenapa, lalu tuliskan akun Instagram kamu apa, dan tuliskan kamu tinggal di kota mana ya. Nggak harus follow Instagram, tapi kalau mau follow boleh banget. Pokoknya cara ikutan giveaway-nya cuma boleh komen aja, cuma cukup komen saja. Dan pastikan kamu punya Redmi Note 9 Pro ini ya. Kalau nggak, buat apa dapat casingnya, kan handphonenya nggak ada. Oke, semoga nanti bisa manfaat buat kamu ya casing-casing ini. Saya cukup pakai casing yang ini saja. Dan semoga bahasan kali ini cukup menarik ya. Ada 7 buah casing yang menurut saya keren-keren buat Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini. Ini adalah salah satu kenikmatan kalau beli handphone Xiaomi memang ya, kalau di Android. Cukup banyak casingnya, pilihannya banyak dan murah-murah. Mungkin kalau di brand yang lebih tinggi atau di level flagship, kalau beli Samsung atau beli iPhone ya, yang casingnya biasanya bagus-bagus. Di Instagram banyak yang jual. Oke, gitu aja video kali ini. Sudah cukup panjang. Semoga membantu teman-teman memilih alternatif casing yang bagus. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.